tingkat hunian Hotel Lies di kuartal keempat. Penurunan 40%. Apa yang Anda makan di sini? Bantuan khusus Su. Lanjutkan. Nama saya Suan adalah asisten umum Lee. Tapi hubungan saya dengannya secara pribadi. Musim dingin di luar musim. Lihatlah lebih dekat pada informasinya. Siapa yang bisa memberitahu saya alasannya? Su khusus, apakah Anda pikir itu cukup? Lee selalu menargetkan musim semi. Kami meluncurkan acara baru. Kali ini memang masalah kita. Aku harus memimpin beberapa dari mereka. Membuat kinerja kami. Bully, Presiden Lee, datang untuk memeriksa hari ini. Sudah waktunya untuk mempersiapkan. Dengar, Suan datang melalui pintu belakang. Kehidupan pribadi kotor, tidak heran bisnis tidak bisa. Kami dimarahi setiap hari. Tidak hati-hati. Anda. Ada tamu yang datang. Semua orang mengatakan, Lee tidak pernah menggunakan asisten wanita. Tapi itu adalah contoh bagi saya. Jangan khawatir jika Anda memiliki saya, Anda tidak akan membasahi 1 inci pakaian. Tidak ada yang tahu. Itu transaksi. Dan tidak ada yang tahu. Setelah jam 5 sore. Rahasia kantor utama Lee. Hapus. Sepertinya asisten Susuka. Hangzi, Anda tidak akan pernah memaafkan saya. Benarkah? Siapa yang berani masuk? Wan, kemana kau pergi? Jangan datang, jangan datang. Biarkan dia mendengarkan saya lebih menarik. Hangzi, kita tidak bisa kembali. Wan pasti dia. Bagaimana mungkin Li Hangzi? Kau masih sangat naif. Aku hanya suka uang. Tidak mungkin. Wan, kau bukan. Wan. Kau Melandan Jinya. Dia sama sekali tidak tahu, sejak saat itu dia di surga. Kamu akan jatuh ke neraka. Menarik hahaha. Bagaimana kamu bisa berhutang begitu banyak? Bagaimana aku harus membayarnya? Bukankah kamu sudah menemukan pacar baru? Hutang keluarga kita. Dia juga jangan berpikir bisa menghindar. Entah bantu kamu melunasi hutang, atau kita semua dikubur hidup-hidup. Hangzi, maafkan aku. Aku sudah berada di neraka, kotor dan hina. Semoga kita tidak pernah bertemu lagi. Aku sudah tidak mencintainya lagi. Jangan kamu rusak masa depannya. Hangzi, semoga kamu selamanya. Masa depan cerah. Hei, si jahat menyuruh kami memberitahumu, dia ada di atas. Teriakannya sangat liar, hahaha. Kamu pasti belum pernah mendengarnya kan? Tuan muda, Nyonya tua bilang, sudah cukup bermain, waktunya pulang. Suan. Kamu pasti akan menyesal. Putus kuliah. Menurutmu, mengapa kami harus menerimamu?
Aku datang karena menerima telepon wawancara. Suan, kamu tidak punya hati nurani. Bagaimana kamu bisa memperlakukan aku seperti ini? Maaf, Aku sudah susah payah mencari calon suami untuknya. Tapi dia selalu mengeluh ini itu. Benar-benar menyia-nyiakan usahaku. Ibu, ayo pergi. Kamu malu ya? Benar-benar menyia-nyiakan usahaku. Ibu, ayo pergi. Kamu malu ya? Kamu bilang Pak Wang, meskipun sudah tua. Tapi dia kaya, waktu kuliah, bukankah semuanya demi uang? Sampai kamu putus dengan pacar sebelumnya? Ibu, jangan bicara lagi. Kamu bilang, apa yang salah denganmu? Aku mencari Pak Wang untukmu, dia sangat kaya. Alu, Tuan Li. Suka orang kaya. Tuan muda ini, selama ada uang, dia bisa melakukan apa saja. Hangzi. Sudah bertahun-tahun. Melihatmu masih seperti batu permata. Wan Wan. Sudah bertahun-tahun. Apakah kamu pernah menyesal? Aku kehilangan segalanya. Di neraka, memandangmu. Tapi setelah bertemu denganmu, aku tidak menyesal. Cepat bereskan, jangan mempermalukan diri. Hengshi. Ini asisten khusus baru yang kamu rekrut? Nyonya, aku tidak sengaja. Barang yang tidak pantas, Pak Su. Ya, tangani dia untukku. Ya, panggil orang. Cukup, Ibu. Aku tahu batasnya. Hengshi, Nona Bai akan segera kembali ke negara ini. Kamu sebaiknya membersihkan barang-barang tidak jelas di sekitarmu. Bersihkan semuanya. Hanya barang dagangan. Jangan khawatir. Bagaimana? Suka? Sepertinya asisten Su tidak puas. Keluarkan perhiasan termahal di toko kalian, asisten khususku. Suka yang mahal. Pak Li, ini kalung bernilai 5 juta. Paling cocok dengan statusmu. 5 juta. Asisten Su. Menurutmu, kamu pantas? Apa yang kamu lakukan? Misterius sekali. Sangat cantik. 1.000 yuan? Terlalu mahal. Aku tidak mau, kembalikan saja. Wan Wan, kamu layak mendapatkan yang terbaik. Asisten Su, coba dengan baik. Dengan begitu, aku bisa memberikan yang terbaik untuk calon istriku. Calon istriku. Pak Li, sudah cukup kamu berbuat onar? Tentu saja. Belum cukup. Nona Bai, sepertinya Pak Li sudah punya seseorang. Segera berangkatkan pesawat pribadiku. Beritahu Nyonya Li. Aku sudah kembali. Selamat pagi, Nona Bai. Nyonya Li, kenapa Anda sendiri yang keluar? Anak ini, pesta pertunanganmu dengan anak kami seharusnya sudah dijadwalkan.
Tapi Nona Bai mendengar bahwa Li Muda punya seseorang di luar, matanya bengkak karena menangis. Jangan bicara seperti itu. Kakak Hang pasti punya alasan. Atur pesta pertunangan, biar orang-orang yang berhayal ini tahu apa artinya sepadan. Tahu apa artinya sepadan. Ya, Calon istriku suka yang baru, jadi tolong asisten bersihkan dan kirim ke kantorku. Bersihkan dan kirim ke kantorku. ya ampun, kapan kamu mau bayar uang mukanya? Orangnya sudah hamil, kamu tidak ingin cucumu lahir. Tanpa tempat tinggal kan? Kalau begitu, aku tidak mau cucu itu. Jangan, anak baik, jangan buru-buru. Aku akan cari cara, anak baik. Tunggu kakakmu bawa uang, kita langsung melamar. Tapi uang maharnya harus dibayar dulu, sekarang belum ada apa-apa. Aku mau pakai apa untuk menikahinya? Kakakku. Ayo pergi. Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Ibu sudah berkorban banyak untukmu. Tapi kamu diam-diam duduk di sini menikmati hidup. Ya ampun, ibu, kakakku memakai kalung yang sangat berharga ini. Tapi membiarkan adik iparku tidur di jalanan. Kembalikan padaku. Ibu sudah menderita begitu banyak untuk membesarkanmu. Memberikan sebuah kalung kenapa? Kamu tidak akan tega melihat. Pernikahan adikmu gagal, kan? Dengar, ini milik orang lain, tidak boleh diambil. Kamu tidak lupa pelajaran waktu kuliah, kan? Bagaimana kamu bisa punya begitu banyak hutang? Bagaimana aku harus melunasinya? Bukannya kamu sudah punya pacar? Kenapa dia tidak membantumu? Hutang keluarga kita, dia juga tidak bisa menghindar. Kali ini benar-benar tidak bisa. Kembalikan padaku. Aku tidak akan membayarnya. Kembalikan padaku. Ini adalah air mata Mona Lisa. Apa? Meskipun disebut senyum Mona Lisa, tapi sebenarnya terbuat dari air mata yang tak terhitung jumlahnya. Makanya disebut air mata Mona Lisa. Camel. Air mata. Pertama kali ada yang menggambarkan kalung 5 juta seperti ini. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika ingin memakai mahkota, harus sanggup menanggung bebannya. Berat kalung ini bukan sesuatu yang bisa kita tanggung. Ini adalah Lu Xiao yang terkenal itu loh. Seluruh mal ini miliknya, bukan hanya ini. Seluruh bisnis di ibu kota bergantung pada keluarganya. Di sini, sudah diubah. Nyonya ini yang menyarankan, katanya tambahkan 1 tetes blood diamond lebih cantik. Bolehkah kalung ini diberikan padaku? Tidak boleh. Wan, tadi ibu bicara terlalu keras. Bukankah kamu sekretaris pribadi Pak Le? Ambil 1 kalungnya untuk membantu keluarga. Ini bukan masalah besar. Ayah, Kak. Mama, kalian pulang dulu. Saya akan cari cara untuk menyelesaikan masalah mahar. Karena kamu begitu aktif menarik saya ke dalam kamar, lebih baik kamu melakukan transaksi dengan saya. Saya memang sangat membutuhkan kalung ini. Tapi saya bukan orang yang sembarangan, dan nama saya Suan. Nona Su pikir, saya mau melakukan transaksi apa dengan kamu? Bukankah kamu bilang mau menggunakan tubuh saya untuk transaksi? Kamu salah paham. Saya lihat kamu sangat cocok dengan kalung ini. Kebetulan tim kami sedang mencari model. Kalau kamu bergabung dengan tim saya, gaji kamu 3 kali lipat. Setiap perhiasan memiliki pemiliknya sendiri. Kamu begitu peduli padanya. Apakah kamu punya orang yang dicintai? Ya, ada orang yang dicintai. Ini untuk diberikan kepada orang lain. Maaf, saya harus membawanya pergi. Sial, sudah jam 5. Setiap hari jam 5 saya harus pulang. Tolonglah. Jam 5. Apakah pada jam ini sihirmu akan hilang? Saya sangat membutuhkannya. Terima kasih telah membantu saya. Saya pasti akan membalas budi ini.
Setiap hari jam 5 tidak boleh masuk. Mengapa dia Suan bisa masuk? Siapa tahu dia menggunakan cara apa? Pak Li, kalungnya sudah dibersihkan. Asisten Su, kamu seharusnya tidak terlambat pada jam ini. Kamu lupa kontrak yang pernah ditandatangani ibumu untukmu? Saya ada urusan yang tertunda, dan bisakah kamu tidak di perusahaan lagi? Kontraknya jelas, jam 5, kamu punya kewajiban untuk masuk. Tapi semua orang pikir saya masuk perusahaan karena hubungan. Asisten Su, jangan-jangan kamu pikir. Kamu masuk karena kemampuan sendiri? Tidak, Kalau begitu, tolong Asisten Su menjalankan kewajibannya dengan baik. Hang Zi. Sekarang saya tidak bisa mengharapkan maafmu. Jika kamu membenci, saya akan mengembalikan semuanya padamu, Hang Zi. Jika kamu membenci, saya akan mengembalikan semuanya padamu. Kalian, Kamu siapa? Tidak punya mata? jangan bilang begitu. Identitas itu ada di wajah. Pak Li, bisakah kamu tidak di sini? Bukankah kita sudah sepakat? Tapi, Jangan membuat saya mengatakannya lagi. Kantor Ahang ada di mana? Nona Bai di sini. Pak Li, jangan. Kamu kan suka uang. Kenapa? Berbisnis dengan siapapun sama saja. Hang Zi sebenarnya dulu. Pak Li, jangan. Hang, kamu ada. Pak Li, bisakah kita tidak di sini? Nona Bai, akhirnya kamu datang. Kami semua menantikan. Pernikahanmu dengan Pak Li, semua orang sudah bekerja keras. Teh sore hari ini saya yang traktir. Baik. Hal kecil saja tidak bisa dilakukan. Keluar. Hang, jangan marah-marah begitu. Nona Bai, Pak Li sepertinya sudah ada yang lain. Tunggu. Hang, siapa ini? Bawahan saja, tidak perlu dipedulikan. Hang, jangan bilang begitu. Bawahanmu adalah temanku. Halo, saya Atu Nanggang Hang, Bai Zuzi, Bai Roja. Halo, saya asisten khusus direktur, Suwan. Suwan. Nama yang bagus. Asisten Su. Terima kasih sudah merawat Hang kami. Ini tugas saya. Nona Bai, jika tidak ada hal lain, saya keluar dulu. Sudah lama dengar Hang merekrut asisten yang handal. Tidak tahu sebelumnya Nona Su bekerja di mana. Nona Bai sudah memberikan tes sore untuk semua orang. Asisten Su, tolong ambilkan. Hang, kenapa Nona Su yang ambil? Hari ini staf kurang, Nona Su, maaf ya. Nona Bai, saya masih ada urusan. Hang, Hang Zi.
Saya susah payah keluar dari neraka. Asal bisa melihatmu sebentar saja sudah cukup. Apalagi yang saya harapkan. Nona Su, ada sesuatu yang ingin saya minta tolong. Nona baik, silakan. Hang, sepertinya ada wanita di luar. Apa? Nona Su tahu siapa? Saya hanya asisten khusus direktur, urusannya saya tidak tahu. Saya mengerti. Tapi Nona Su, syal ini sangat cantik. Bisakah diberikan kepada saya? Sayang, barang murah seperti ini tidak cocok untukmu. Hang, tapi aku masih kurang aksesori. Kekasihku, layak mendapatkan yang terbaik. Coba dengan baik, agar aku bisa memberikan yang terbaik. Untuk tunanganku. Hangzi, akhirnya kau punya seseorang yang sangat berharga. Dan aku tidak berhak cemburu. Benar, kan? Nak, aku ada di bawah rumahmu. Maaf. Mama, ngapain kamu ke sini? Wan, tolong bantu aku. Penggan. Penagih utang datang lagi, mereka bilang kalau tidak bayar kali ini, mereka akan memukulku. Gaji bulan lalu? Bukannya sudah aku pakai untuk lunasi utangmu? Adikmu mau menikah, rumah kita bahkan tidak punya mas kawin yang layak. Kau bahkan tidak mau memberikan satu kalung pun. Sebagai ibu, apalagi yang bisa kulakukan? Kau benar-benar mau membunuhku. Mama, tapi kamu tidak bisa terus berutang. Bagaimana kalau kamu bawa aku menemui Pak Li? Dulu dia memberikan banyak uang, pasti kali ini dia bisa. Kasihanilah kami, ibu dan anak ini. Ayo. Aku tidak mau pergi. Besok adalah pesta pertunangan tuan muda, tolong Nona Su hadir. Aku rasa aku tidak perlu datang. Nyonya Li bilang, kalau Nona Su datang, gajinya akan digandakan. Hangzi, aku tahu aku tidak seharusnya muncul. Tapi utang di rumah. Baik, aku akan datang. Sungguh cocok, Hangzi. Aku seharusnya memberi selamat, tapi kenapa hatiku sakit sekali? Kenapa baru datang? Cepat potong jeruk ini. Ngapain diam saja? Cepat kerja. Selamat Kapita Tuan Li Dan Nona Bai, semoga bahagia selamanya. Semoga langgeng, selamat. Ahang, Nyonya Li bilang, hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan. Asisten Su sudah tidak muda lagi. Liu, tukang batu di rumahku sudah beberapa tahun. Orangnya bisa dipercaya. Hari ini aku akan memutuskan pernikahan kalian. Liu, kau setuju? Aku setuju. Ini, dada besar pantat besar, bisa melahirkan dan merawat. Ibu. Orangku tidak perlu ibu urus. Aku belum mati. Apakah aku tidak berkuasa lagi di grup Li? Kamu bilang apa? Datanglah seseorang. Terima kasih, Nyonya. Hangzi, penampilanku yang paling memalukan. Akhirnya kamu melihatnya. Anak muda yang penuh semangat, begitu dipertemukan langsung akrab. Nyonya Li, aku juga anak muda.
Kenapa dia? Kenapa tidak membantuku, Nyonya Li? Ini adalah cincin pertunangan yang dibuat oleh 1000 pengrajin atas perintah keluarga Lu. Kenapa harus repot-repot dikirim langsung oleh Tuan Lu? Sampaikan salamku pada orang tuamu, Tuan Lu. Katanya orang tua Lu sudah pensiun ke pegunungan. Mereka menyerahkan semua urusan pada Tuan Lu, sang desainer jenius. Jenius bisnis, siapa yang tidak ingin menikahinya? Jangan bermimpi. Kalau bicara tentang keberuntungan ganda, memang ada satu hal lagi. Gadis ini sangat mencintaiku, tidak mau menikah dengan orang lain. Semoga Nyonya Li bisa mengabulkannya. Kamu. Gadis air mata, sipat sekali melipakan janji kita. Kebetulan sekali, dia benar-benar datang membantuku. Asistenku sibuk bekerja, belum ada rencana untuk menikah. Daripada memberikan kuntungan pada sirang tukang batu, lebih baik melakukan kebaikan. Keluarga Wan dan Lu selalu akur, Tuan Lu ingin kenal siapa. Aku pasti akan memperkenalkannya. Menikah dengan Tuan Lu adalah keberuntungan yang didapat setelah beberapa generasi. Selamat, Nona Su. Kita berdua. Meskipun Nona Su bersedia menikahiku, tapi aku malu. Cinta itu tentu harus dimulai dari awal. Langkah demi langkah. Wan, begitu cepat aku harus kehilanganmu lagi, ya? Wan, kamu mau kemana? Aheng. Kamu bilang Tuan Lu dan asisten Su cocok sekali, ya? Cocok. Sangat cocok. Hangzi, kamu begitu tidak sabar. Ingin menjauhiku? Apakah ada kehormatan untuk makan malam bersama? Kebetulan, Nona Bai punya makanan yang sangat ingin dicoba. Mari kita manfaatkan keberuntungan asisten Su. Kalau begitu, siapa yang akan memesan? Nona Su, silakan. Nona Bai datang dari jauh, ini adalah jamuan penyambutan. Bagaimana kalau memesan makanan kesukaan Nona Bai? Ahang, aku ingat kamu sangat suka udang rebus. Mengupas udang terlalu merepotkan. Aku takut tanganku kotor. Jangan beli udang lagi, aku selalu lebih lambat mengupasnya daripada kamu. Semua ini untukmu, si bodoh kecil. Sayang, pesan yang kamu suka. Nona Su tidak enak badan? Tidak. Ahang, tapi aku cukup suka makan udang. Karena kamu tidak suka. Asal kamu suka, sebanyak apapun akan kupilihkan untukmu. Nona Bai, kenapa kamu juga tidak enak badan? Buka mulut.
Maaf, aku ke toilet dulu. Ingat, kamulah yang pertama membuangnya. Kenapa? Dapat pacar baru, buru-buru ingin melepasku? Bukan, aku hanya ingin mendoakanmu. Mendoakan? Asisten Su, kamu benar-benar dermawan. Apakah hal tadi juga masih terasa belum puas? Direktur Lee, kita semua harus melangkah maju. Melangkah maju? Suan, rasakan di sini, kamu yang menusuk-nusuk hatiku. Dengan apa kau suruhku melangkah maju? Suan, rasakan di sini. Kamu yang menusuk-nusuk hatiku. Dengan apa kau suruhku melangkah maju? Hang Zi, maafkan aku. Ahang, kamu di mana? Makanannya sudah lengkap. Direktur Lee, kamu sudah punya tunangan, harus baik padanya. Ternyata di mata Nona Su, selain kalung yang disiram air mata, makanan juga begitu. Maksudku, sepiring penuh makanan ini. Kalau tidak dimakan, mereka akan menangis. Hubungan Direktur Lee dan istrinya benar-benar membuat iri. Karena seseorang bilang, aku harus melangkah maju. Bagaimana menurutmu, Asisten Su? Ibu dipukuli, sedang dirawat intensif. Kata mereka kalau uang tidak cukup, bayar dengan nyawa. Apa? Maaf. Yang Master Lu, aku tiba-tiba agak hipoglikemia. Bisa tolong belikan aku permen? Nona Su, kalau masih butuh bantuan, silakan katakan langsung. Kalau nanti yang Master Lu bisa mengantarku pulang, itu akan sangat baik. Baik, kapanpun akan kutunggu. Kakak, sudah waktunya seperti ini, kamu masih bercinta di sini? Ibu hampir kehilangan nyawa. Aduh kak, cepatlah. Ibu menunggu kamu untuk membayar biaya pengobatannya. Dokter, bagaimana kondisi ibu saya? Pasien mengalami memar di banyak bagian tubuh. Untungnya dia dibawa ke rumah sakit tepat waktu. Ibu, kamu baik-baik saja? Aduh, Kak. Debitur bilang, jika kita tidak melunasi hutang, mereka akan mengejar kita sampai ke ujung dunia. Kak, aku sebentar lagi menikah, kamu harus bertanggung jawab sampai akhir. Aku yang bertanggung jawab karena dulu ibu membelikanmu barang mewah. Agar kamu bisa mengejar pacar, kita sampai berhutang riba. Sejak kuliah aku sudah membantumu melunasi hutang. Aku kehilangan cinta, hidupku belum cukup. Aku sudah menderita begitu banyak untuk membesarkanmu. Tapi hasilnya kamu jadi anak yang tidak tahu terima kasih. Semoga Tuhan melihat. Aku tidak akan bisa mati dengan tenang. Maaf, saldo di kartu tidak cukup. Kenapa tidak ada uang lagi? Tempat ini seperti lubang tanpa dasar. Tidak pernah ada habisnya. Permen sudah sampai, sekarang saatnya mengantarmu pulang.
gadis air mata. Semoga malam ini kamu tidak menangis lagi. Ibu yang kecanduan judi. Adik yang tidak mampu dan hanya mengandalkan orang tua, ini adalah takdir hidupku yang jatuh. Tidak ada manis, hanya pahit. Kenapa kamu? Kenapa? Siapa yang kamu kira? Atau kamu berharap siapa? Apakah itu tuan Lu yang kamu goda tadi? Atau si anak kaya yang dulu membelimu semalam? Kenapa mereka bisa, tapi aku tidak? Ya, kamu tidak bisa. Li Hangzi, dulu di hotel, aku sudah bilang jelas padamu. Hangzi, Wan, kamu pulang saja. pasti dia yang memaksamu, kan? Kita tidak mungkin. Kamu sampai sekarang masih begitu kekanak-kanakan, aku beritahu kamu. Wan, kamu merasa itu? Aku hanya suka uang. Wan. Cukup? Ditambah ini. Cukup untuk membelimu malam ini? Pak Li, maaf. Kecuali setiap hari jam 5 sore. Kamu tidak bisa membeliku. Akhirnya kamu mengaku, kan? Dulu kamu terobsesi dengan kemewahan. Kamu menggunakan tubuhmu untuk transaksi, kamu tidak peduli dengan perasaan kita. Bagaimana, Li Zong? Baru sekarang kamu mengenaliku. Apa yang kamu katakan? Aku bilang kamu benar. Aku memang terobsesi dengan kemewahan, aku memang suka menggunakan tubuhku untuk transaksi. Baiklah, transaksi. Sekarang, aku memerintahkanmu untuk bertransaksi denganku. Kontrak itu ditandatangani ibuku, aku hanya bisa patuh. Selain itu, aku tidak ingin melihatmu sesaat pun. Suan, kamu benar-benar kejam. Sayangnya aku masih menyimpan sedikit harapan padamu. Hangzi, jangan lagi menyimpan harapan apapun padaku. Ini adalah akhir terbaik untuk kita berdua. Aku ingin semua skandalnya sejak lahir, semuanya. Dia adalah orang seperti itu. Dia.
Aduh, memang legendary sendiri tidak apa. Tapi membuat seluruh grup Lee menjadi tercoreng. Benar-benar musibah yang tiba-tiba. Skandal memalukan seorang sekretaris. Wajah Lee sudah hancur lebur. Lagi-lagi kamu, aku sebenarnya ingin memberimu pernikahan yang baik. Tapi kamu lebih memilih hukuman daripada pujian. Itu semua adalah masa laluku. Aku bersedia bertanggung jawab. Asalkan tidak membebani perusahaan. Bertanggung jawab? Apa kamu senggap? Siapa yang mengizinkan masuk? Keluar. Li Zong, aku tidak ingin berhutang padamu. Laporan hari ini sudah kamu tulis? Apa kamu punya hak bicara di sini? Kamu. Aheng. Nyonya Lee, ini tidak ada hubungannya dengan Ahang. Mohon Nyonya berbelas kasihan, kamu memang menyayanginya. Sayangnya matanya buta. Membawa orang yang tidak jelas ini ke perusahaan. Membuat nama grup Lee menjadi buruk. Nyonya, aku percaya. Ahang hanya salah melihat untuk sementara. Asisten Su, pasti ada alasan yang sulit diungkapkan. Nona Bai, kamu terlalu polos, selalu melihat sisi baik orang. Sayangnya, ada orang yang diam-diam. Apakah mereka berusaha keras untuk naik? Nyonya tenang, tentang krisis grup Lee kali ini. Keluarga Bai bersedia mengadakan konferensi pers. Mengumumkan kerjasama bisnis kedua keluarga untuk memulihkan nama grup Lee, asalkan. Roja kamu bilang, aku akan mendukungmu. Asalkan asisten Su bersedia meminta maaf di depan umum. Mengakui dirinya telah merusak moral. Kehidupan pribadi yang tidak pantas. Semua skandal ini tidak ada hubungannya dengan grup Lee. Baik, aku bersedia. Kalau begitu, silakan asisten Su. Ikut aku. Wajah ini begitu lembat dan halus, tapi penuh dengan tipu muslihat. Kamulah yang menyebarkan foto itu. Tidak penting, itu adalah masa lalu yang tidak akan pernah bisa kamu hapus. Manusia berharga karena memiliki kesadaran diri. Bagaimana menurutmu, asisten Su? Hang Zi, kamu pulang saja. Wan. Kita tidak mungkin. Pasti dia yang memaksamu, kan? Sampai sekarang kamu masih begitu kekanak-kanakan, aku beritahu kamu. Tidak mungkin. Aku hanya suka uang. Bukan seperti itu. Wan, kamu bukan orang seperti itu. Wan. Menarik, kamu melindungi nyawanya. Tapi dia akan membencimu seumur hidup. Setiap orang memiliki keharusan, hari ini aku bersedia mengaku. Hanya untuk Tuan Lee. Kamu pikir orang-orang itu dulu, setelah tahu dia sekarang menjadi CEO grup Lee, apakah mereka akan melakukan hal yang lebih tidak terkendali? Suwon, kamu terlalu kekanak-kanakan. Bahkan menghubungi orang-orang itu dulu. Kamu gila. Tanpa kerjasama dari pihak yang bersangkutan, kamu pikir foto itu dari mana? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Assistant Su, agar dia benar-benar putus asa padamu. Seharusnya tidak sulit, kan? Sekretaris yang meminta maaf hari ini adalah dia, kan? Katanya di universitas demi uang. Melakukan transaksi tubuh dengan orang lain, menyebabkan nama grup Lee hancur. Jangan lihat wajahnya yang serius, di belakang layar tidak tahu bagaimana dia bermain. Ayo. Seharusnya di sini. Hang Zi, kamu datang. Ada yang melihat Suan?
Konferensi pers akan segera dimulai. Kemana orangnya? Tuan Li, konferensi pers akan segera dimulai. Aku tahu. Nyonya Li, krisis grup Li kali ini disebabkan oleh seorang sekretaris. Skandal erotis yang terjadi, bagaimana Li Group akan menanganinya? Dengar-dengar sekretaris ini adalah asisten khusus Pak Li. Apakah Pak Li akan menanggapi rumor ini? Para wartawan, tunangan saya sedang sibuk. Hari ini dia tidak bisa hadir. Terima kasih atas kerja kerasnya. Di dalam sudah disediakan teh, silakan dinikmati. Sudah lama mendengar Nona Bai sangat sopan, sekarang bertemu. Ternyata tidak salah. Hari ini kami dari keluarga Li dan Bai bersama-sama mengumumkan. Li Group pasti akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Banyak sekali orang. Media nasional datang untuk siaran langsung, ini benar-benar peristiwa besar di dunia bisnis. Tidak tahu bagaimana pihak yang bersangkutan akan menjelaskan. Mari kita wawancarai dia dulu. Eo. Konferensi pers Pak Li akan segera dimulai. Saya tahu. Pak Li, dulu saya yang salah, sekarang saya mengembalikannya padamu. Saya tahu. Aneh, pihak yang bersangkutan tidak ada di tempat. Halo, apakah kamu melihat sekretaris yang akan diklarifikasi hari ini? Kami juga sedang mencarinya. Sekretaris apa ini? Hampir mulai. Tapi tidak ada bayangan orangnya. Benar, Dia bisa pergi kemana ya? Tadi ada yang melihat Pak Li datang ke lokasi. Sekarang juga tidak ada. Pak Li, bukankah Nona Bai bilang dia tidak akan datang? Benar? Cari-cari, cepat-cepat pergi. Pak Li hari ini sangat penting bagi kita semua. Wan. Jika saya bersedia membawamu pergi, apakah kamu bersedia pergi? Meninggalkan semua masalah ini? Saya tidak mau. Kenapa? Apa yang sudah dilakukan, tidak ada yang perlu disesali. Maksudmu foto itu? Benar, saya yang melakukannya. Kejadian dulu, bukankah kamu juga sudah tahu? Dulu. Kejadian dulu sudah berlalu. Wan. Asalkan kamu mau. Sekarang saya akan membawamu pergi. Kenapa? Kamu pikir saya mau klarifikasi karena masih ada perasaan lama padamu? Sini. Ada? Ternyata asisten Su. Masih kejam begitu. Kalau begitu, jangan salahkan aku tidak ramah. Sini. Apa yang kamu lakukan? Konferensi pers akan segera dimulai. Skandal cinta? Tentu saja tidak memakai baju. Lebih fotogenik. Di sana mulai bagi-bagi angpau, katanya kali ini tebal banget. Ada suara. Angpau adalah untuk yang melihat. Tapi skandal cinta yang disiarkan langsung secara nasional ini jarang terjadi. Ayo pergi. Direktur Li. Jika kamu mau memberikan sedikit harga diri untukku, aku akan memberitahumu kebenaran tahun itu. Tunggu sebentar, kita bicara nanti. Kepala rumah tangga Su, buat surat pengacara, biarkan para wartawan media yang mengganggu pembicaraan bisnisku. Bicara tentang kerugian karena mengganggu pembicaraan bisnisku. Direktur Li, silakan sibuk, kami yang kurang sopan. Konferensi pers itu akan segera dimulai, kami harus segera melapor. Kami pergi dulu, silakan sibuk. Keluar dulu. Apa yang ingin kamu katakan tadi? Hangzi. Lepaskan saja. Ternyata. Seperti kata-kata asisten Su. Ternyata. Seperti kata-kata asisten Su. Dalam 3 menit rapikan dirimu, drama ini masih harus kamu mainkan dengan baik.
Keluarga Lee, sebagai salah satu dari 3 keluarga besar di ibu kota, hari ini bekerja sama erat dengan keluarga Bai. Nilai pasar di masa depan tidak akan terkira. Nona Bai, kamu menikah dengan Direktur Lee. Apakah ini untuk menyelamatkan perusahaan Lee di tingkat bisnis? Apakah keluarga Bai akan mengintervensi aset keluarga Lee? Tentu saja bukan murni bisnis. Aku dan Ahang selalu memiliki hubungan yang baik. Keluarga juga tidak akan mengintervensi perusahaan Lee. Hanya saja industri keluarga besar, hati orang sulit dikelola. Jadi aku akan masuk ke perusahaan Lee sebagai wakil direktur. Untuk mengelola perusahaan dengan baik untuk tunanganku. Sungguh besar hati Nona Bai. Tapi sepertinya tokoh utama skandal ini tidak hadir. Ya, di mana asisten yang ada di foto ranjang itu? Jangan-jangan kabur di saat terakhir. Suwon, setelah hari ini, aku ingin kamu tidak bisa bangkit lagi. Tentu saja tidak. Hang, kamu sibuk banget, kok ada waktu datang ke sini? Ada acara seru, mana mungkin aku nggak datang. Semua yang datang hari ini pasti karena kabar yang beredar belakangan ini. Skandal asisten khusus, ya? Soal ini, asisten khususku punya sesuatu untuk dikatakan pada kalian. Kamu bilang, kita bakal bersama selamanya? Nggak, Bodoh, pasti selamanya dong. apapun yang terjadi, kita bakal selalu bersama, kan? Aku, Li Hangzi, bersumpah di depan langit dan bumi. Di depan bunga dan pelangi. Seumur hidup hanya mencintai Suan. Apapun yang terjadi, pasti aku yang akan melindunginya. Kalau enggak, biar aku disambar petir. Asisten Su, bukannya kamu bilang, foto ini jadi beban di hati. Dan mau jujur pada semua orang? Kita datang ke sini untuk... Maaf ya, asistenku belum pernah lihat situasi seperti ini. Mungkin ada yang kurang jelas. Biar aku ngobrol dulu sama dia. Asisten Su, kalau kamu nggak mau ikut aku. Ya sudah, kita tenggelam bersama. Tenggelam bersama. Cepat bilang kamu cinta aku, biar aku selesaikan ini. Hangzi, harusnya kamu menyiksaku seperti ini? Luka di hatimu, satu persatu kamu balas padaku. Terima kasih atas pengertiannya, Pak Li. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Soal pihak yang bertanggung jawab dalam skandal ini, Pihak yang bertanggung jawab memang bukan Nona Su. Ada yang diam-diam menggunakan foto Nona Su untuk memposting posisi asisten khusus di kantor dan mengedit wajahnya jadi foto skandal. Mereka ingin menuduh keluarga Lee dengan kotoran ini. Ternyata itu tuduhan palsu. Iya, keluarga Lu adalah yang terbaik di bidang desain. Kalau mereka yang memverifikasi, pasti nggak ada masalah. Dengan kesaksian Lu Xiao dan bantuan keluarga Bai, kami yakin media bisa memberikan keadilan pada keluarga Lee. Kayaknya Lu Xiao nggak sibuk ya? Masih ada waktu ikut campur urusan keluarga Li? Tentu saja enggak, aku datang hari ini untuk mengajak Nona Su menjadi kepala desainer di keluarga Lu. Bakat Nona Su luar biasa. Jadi asisten di kantor direktur agak sayang. Bagaimana? Semoga Nona Su kasih aku kesempatan untuk mengejarmu. Semoga Nona Su kasih aku kesempatan untuk mengejarmu. terima kasih Lu Xiao sudah membantuku. Soal pekerjaan, aku nggak bisa memutuskan sendiri. Tentang perasaan, Topik hari ini adalah mengklarifikasi kebenaran. Untuk urusan pribadi, mari kita bicara nanti. Selanjutnya, acara ini diserahkan kepada Direktur Lee dan Nona Bai. Apapun caranya, berapapun biayanya. Saya ingin tahu kebenaran dari foto-foto ini. Tapi grup masih memiliki beberapa kontrak bernilai ratusan juta. Tidak bisa ditunda. Sebelum masalah ini selesai, yang lain tidak dibahas. Bawahan mengerti. Wan. Selain saya, tidak ada yang boleh menyakitimu. Lucu,
Saya juga sudah menemukan fotonya. Tapi saya masih terlambat. Yang Master Lu, saya berhutang budi lagi padamu. Nona Su, bagaimana kalau mempertimbangkan saran kedua saya? Besok saya akan menjemputmu pulang kerja, semoga ada jawaban. Besok tidak perlu. Dengar-dengar yang Master Lu datang, ada di lantai bawah. Ya ampun, ini bukan aktor skandal itu. Kemarin mengumumkan ke dunia, hari ini dengan berani mengejar. Menyiksa anjing pun tidak seperti ini. Nona Su, saya sudah sampai, kamu selesaikan dulu baru turun. Tidak tahu apa yang dilakukan seseorang. Bertemu pria baik seperti ini, jangan bilang begitu. Dia sudah menyelamatkan reputasi perusahaan. Direktur Lee bilang, tumpukan kontrak ini harus selesai besok pagi. Ini bukan bagian dari pekerjaan saya. Jangan pura-pura di sini, kalau berani cari sendiri ke direktur. Yang Master Lu maaf, malam ini harus lembur, kamu pulang dulu. Nona Su baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Nona Su menghindari saya, sampai tidak makan. Yang Master Lu tunggu sebentar, saya ajak kamu makan enak. Coba cicipi. Wah, benar-benar enak. Tak disangka, yang Master Lu yang terhormat begitu sederhana. Bagaimana? Apakah ingin mengenal saya lebih dalam? Oh, Nyonya, saya tidak pesan ini. pacar kamu yang pesan, punya pacar baik seperti ini. Sungguh beruntung. Harusnya. Jika gadis ini adalah pacar saya, adalah keberuntungan saya. Kalian makan pelen-pelen. Yang Master Lu, untukmu mungkin semangkuk bubur panas. Atau makanan pinggir jalan adalah hal baru. Tapi kebaruan ini akan cepat berlalu. Kalau aku bilang, ini bukan sekedar rasa baru. Ini takdir, ya? Hangzi, kita semua harus melangkah maju. Kalau usulan kedua masih berlaku, aku mau mencoba. Serius, bersulang. Kebetulan sekali, aku cuma datang mengantar dokumen, ketemu lagi. Asisten khususmu ini sedang naik daun nih belakangan. Aku yang baru saja jadi wakil presiden, mungkin sudah nggak sanggup pakai jasamu. Cuma asisten khusus, kamu bisa pakai sesukamu. Beneran? Kayaknya nggak baik-baik aja gini. Kalau asisten Su harus merangkap jabatan. Pasti capek banget. Grup Lee tidak memelihara orang yang nganggur. Kapan kamu mulai kerja? Hang, kamu mau aku mulai kapan? Besok. Suan, tertawalah sepuasnya. Hari-hari indahmu sebentar lagi berakhir. Semuanya. Masa depan grup Lee akan aku pimpin sebagai wakil presiden. Semoga kita semua bisa bekerja sama, memberikan yang terbaik untuk grup. Yang berprestasi, bonusnya 10 kali lipat. Memang keluarga Bai, selalu royal, iya dong. Dia kan bangsawan asli, ada hadiah ada hukuman. Kalau ada yang menyeret perusahaan ke belakang, jangan salahkan perusahaan kalau nggak ada ampun. Bagaimana menurutmu, asisten Su? Aku mau semua data penandatanganan kuartal ini, rapat 10 menit lagi. Kontrak tahunan yang aku tanda tangani dengan New Industry Electronics, kok hilang? APA? Kontrak 1 miliar kamu hilangin? Gimana nih? Aku sudah berusaha keras menandatanganinya. Dirusak orang, aku sudah berusaha keras menandatanganinya. Dirusak orang. Karena aku baru, gampang ditipu ya? Semua kontrak yang ditandatangani dirusak, kamu bohong siapa? Mungkin kedengarannya memang aneh.
Tapi yang aku bilang beneran. Alasan kayak gini. Kamu percaya? Kamu gimana? Hilang kontrak 1 miliar, semua orang, bonus dibatalkan. Cuti tahunan dibatalkan, kerja sepanjang tahun. Aku masih punya anak yang harus dihidupi, bonusnya hilang begitu aja. Suan, kamu ngomong dong? Biasanya pakai segala cara buat menggoda, sekarang malah menyeret kita semua ke dalam masalah. Aku benar-benar sudah menandatanganinya. Oh iya, kantor presiden ada backup, tunggu sebentar. Pak Lee, apakah Anda punya cadangan di sini? Bisakah Anda membantu? Asisten Su, Anda sangat tergesa-gesa menemui saya. Hanya untuk hal ini ya? Pak Lee, saya tahu ada urusan pribadi antara kita, tapi... Asisten Su. Sekarang adalah jam kerja saya, tolong Anda keluar. Tapi sekarang jam 5 sore. Saya mohon Anda memberi saya kesempatan. Sepertinya asisten Su ingin mencoba cara lain. Untuk menyelesaikan target, sayangnya, waktu ini tidak akan pernah menjadi milik Anda lagi. Jika Anda membantu saya, Keluar. Jangan mencoba saya dengan diri Anda sendiri. Wan. Saya takut saya akan melunak. Kesalahan satu orang, semua orang yang menanggung. Anda masih berani kembali, saya mengajukan. Tidak mau bekerja sama dengan orang seperti ini, hitung saya juga. Sebenarnya hal ini bukan tidak ada solusinya. Tergantung pada kemauan asisten Su. solusi apa? Direktur Wang dari Dewan Direksi New Industry Electronics. Baru-baru ini ingin bekerja sama dengan keluarga Zi, bagaimana kalau asisten Su mewakili saya pergi? Memohon dengan baik, mungkin masih ada harapan. Meskipun melakukan ini tidak pantas, Direktur Wang mungkin akan marah pada saya, tapi demi keluarga Li. Saya terima amalan ini. Nona Bai sangat berani ya, Suan. Anda masih ragu apa? Baik, saya pergi. Tapi satu urusan, yang menjadi tanggung jawab saya pasti tidak akan saya hindari. Semoga suatu hari Nona Bai juga bisa melakukannya. Saya dengar, Direktur Wang itu terkenal sebagai playboy di industri ini, mainnya sangat liar. Tahun lalu hampir membuat orang cacat. Suan, ini hadiah besar pertama saya untukmu. Semoga Anda menikmatinya. Apa? Anda bilang dia secara sukarela memohon pada orang tua jahat itu? Ya, Halo, Wan, saya datang menjemputmu. Kamu di mana? yang Master Lu, hari ini saya mungkin lembur sampai larut. Bagaimana kalau kita ganti hari lain? Mari minum sedikit. Nona Su. Perusahaan kami punya prosedur. Saya tidak bisa sembarangan. Direktur Wang, pasti Anda punya cara. Kali ini saya berani datang menemui Anda. Saya akan menghukum diri sendiri dengan 3 gelas dulu. Andalehate. Bukankah ini kontrak? Gadis kecil ini benar-benar menyedihkan. Menghukum hal seperti ini.
kau punya masalah dengan anggur? Tidak, aku selalu siap. Gadis kecil, kamu membaca terlalu banyak novel. Anger yang indah. Saya tidak mau minum obat. Ini adalah rasa yang disiapkan khusus untuk Anda. Kuat. Rusak. Apakah kamu suka? Berapa lama? Lalu lintas di depan Lee. Apakah tidak ada jalan lain? Tidak ada cara. Tidak, sudah terlambat. Gadis Kessel, kau lari. Menyenangkan untuk bergerak. Pria ini terluka oleh mobil. Tuan Lee, kau baik-baik saja. Lee total. Ayo bergerak. Wan tunggu aku. Hangzi, selamatkan aku. Saya Pa. Hancurkan hal-hal baik Lao Zu saat ini. Gillingan. Lee total. Jangan merah. Ada APA? Anda tidak bisa memiliki sekretaris. Adakah yang bisa membantu saya, Ops? Katakan pada rumah sakit bahwa dia telah kehilangan pinggangnya. Aku juga direktur perusahaan. Aku tidak percaya kau bisa menutupi langit dengan satu tangan. Salahkan saja. Anda memindahkan orang yang tidak mampu. Wan. Apa itu Hangzi? Jika itu kamu, Ibu Hangzi tidak bisa bernapas. sebenarnya, saya tahun itu. Hangzi Mama Ken Mati. Wan tunggu aku. Wan. Kau sudah bangun. Kamu. Ternyata kamu yang menyelamatkanku. Kalau ibu suka, aku akan datang menemani ibu setiap hari, ya? Ibu, kenapa? Sebenarnya aku sakit jantung, kalau bukan karena Nona Bai datang menengokku. Aku bisa mati di rumah dan tidak ada yang tahu. Dengan wakil presiden yang bersemangat menemani ibu. Mungkin ibu tidak membutuhkanku lagi. Berhenti, jangan berpikir kejadian hari ini adalah kebetulan. Kalau bukan karena Nona Bai memberitahuku, aku masih akan dibohongi, sekretaris perempuanmu itu. Sudah lama berhubungan dengan Pak Wang, ada orang yang ingin mendekati orang kaya, dan menjadikanmu sebagai batu loncatan. Ibu Wan dan Direktur Wang. Aku sudah susah payah mencari Kailan jodoh Antonya, tapi dia selalu mengeluh ini itu. Pergi. Kamu malu ya? Kamu bilang Pak Wang itu. Meskipun umurnya sudah tua, tapi dia kaya. Bukankah kamu suka uang? Waktu kuliah, bukankah kamu memutuskan pacar sebelumnya demi uang? Suan, aku tidak akan lagi lemah hati. Jadi kamu merancang semua ini agar aku merasa kasihan padamu. Sayang, kamu bisa kembali dengan selamat seperti ini. Jangan bilang begitu, sebenarnya bonus kali ini seharusnya untukmu. Sayangnya, harus diberikan ke orang lain lagi. Tenang, aku tahu harus bagaimana. Sebelum ini, aku memang salah menuduhmu, ternyata kontrak ini benar-benar dirusak orang. Kamu bilang apa? Aku ini orangnya selalu adil. Kamu tahu kepala satpam? Pacarku, katanya, melihat ada orang muncul di mejamu, tapi video itu dihancurkan keesokan harinya. Ah, kamu jangan tanya-tanya lagi. Siapa orang itu? Ini semua hal yang bisa membuat orang marah, tapi kalau kamu mau aku bilang juga bisa. Bonusnya kamu harus bagi dengan aku.
Katakan saja. Sopir Pak Lee, katanya Pak Lee ini. Teman bisnis Direktur Wang. Siapa yang ada di belakang ini? Tidak perlu aku jelaskan lagi kan? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Nona Sue. Maaf Nona Sue. Mereka ternyata memotret ibuku, Hang Zi. Apakah benar kamu yang mengatur ini? Pak Lee, kontrak 1 miliar dari Sinyal Electronics sudah ditandatangani dan juga aku memutuskan untuk resign. Asisten Su datang untuk memberitahuku. Setelah memanfaatkan grup Lee sebagai batu loncatan, sekarang ada bos besar yang bisa diandalkan, ya? Apa maksudmu? Sekretaris perempuanmu itu sudah lama berhubungan dengan Pak Wang. Seseorang memanfaatkanmu sebagai batu loncatan untuk mendekati bos besar. Apa maksudku? Kamu seharusnya lebih paham dariku. Apa bagusnya si tua bangka itu? Benar, Direktur Lee. Bukankah kamu kenal baik dengan Direktur Wang? Kamu pasti paling paham. Tuan Lu, kamu tidak boleh masuk. Direktur sedang ada urusan penting. Apa urusan pentingnya setiap jam 5 sore? Wan Wan harus ke kantor direktur. Wan Wan, jika ada yang mengancammu, jangan takut, aku di sini. Wan Wan, bagaimana kabarmu? Kenapa tidak angkat telepon setelah pulang kerja? Aku sangat khawatir. Tuan Lu, kenapa kamu di sini jam segini? Aku datang menjemput Wan Wan. Kenapa? Kamu melihatnya? Dia ada di... Sudahlah, Tuan Lu, lebih baik kamu tidak naik. Ada beberapa hal yang lebih baik tidak kamu ketahui. Nona Bai, kalau ada yang ingin dikatakan, silakan langsung saja. Baik, Tuan Lu. Kamu juga orang yang tegas. Kamu tahu, aku dan Ahang belum menikah. Karena seseorang Maksudmu? adalah pacarmu yang paling baik hati di matamu. Kamu tahu, kantor Direktur Lee jam 5 sore. Hanya dia yang bisa masuk? Wan Wan, Kamu mengundurkan diri dan meninggalkanku karena dia, ya? Aku mengundurkan diri bukan karena orang lain. Wan Wan, apapun yang terjadi, asal kamu bilang. Aku akan percaya padamu. Suruh dia pergi. Tidak boleh. Kalau dia tidak pergi, kalian berdua, sampai ke ujung dunia. Aku tidak akan membiarkan kalian, Suan. Kamu tahu kemampuanku. Wan Wan, aku tahu kamu ada di dalam. Wan Wan, tidak mungkin. Kamu pasti ada alasan. Katakan kamu tidak mencintainya. Tuan Lu, kamu baik, tapi maaf. Apa? Apa maksudmu? Aku sangat berterima kasih kamu sudah menyelamatkanku, tapi kita tidak cocok. Wan Wan. Aku tanya terakhir kali. Apa yang kamu katakan tulus semuanya? Ya, di hatiku tidak ada tempat untuk orang lain. Dulu waktu kamu meninggalkanku, apakah kamu juga pernah menangis seperti ini? Kamu sama sekali tidak tahu. Ya, aku memang tidak tahu apa-apa. Yang aku tahu, penghargaanku hanya dibalas dengan pengkhianatan. Wan Wan. Apakah karena aku tidak pernah benar-benar melakukan apa-apa? Jadi kamu berani seenaknya. Berani seenaknya meninggalkanku. Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu lagi.
Hangzi, aku mohon. Jangan pergi. Wan, kamu. Kenapa kamu baru pertama kali? Dulu kan kamu sudah. Aku mohon, lepaskan aku. Sudah ku bilang. Nyawa dan masa depan si tampan itu ada di tanganmu. Kamu sudah janji padaku, kamu tidak boleh menyentuhnya. Kamu ada waktu khawatir sama anak orang kaya itu. Mending kamu pikirkan dirimu sendiri. Bisakah kamu bertahan malam ini? Jangan pura-pura mati. Aku bunuh kamu. Jangan-jangan sampai ada yang mati. Sialan. Hangzi, aku kehilangan diriku. Mulai sekarang, kita tidak mungkin lagi. Ternyata dulu, tidak ada yang terjadi. Wan, kamu tidak menjual dirimu demi uang. Kenapa kamu setuju pergi ke hotel dengannya, dan kenapa? Membohongiku selama bertahun-tahun. Wan mereka datang lagi. Katanya mau menyelesaikan semua masalah lama dan baru. Kenapa? Harus aku yang turun tangan baru kamu bisa nurut. Kamu. Pak Li, aku ada urusan mendadak, mohon izinkan aku keluar sebentar. Wan, apa sih yang tidak bisa kamu ceritakan padaku? Tidak, Hangzi. Bisa tidak kamu kasih aku sedikit ruang? Wan, aku sangat ingin tahu semuanya tentangmu. Aduh, sakit tidak? Mama, kamu tidak apa-apa. Lihat yang dipukul itu. Aduh, adikmu. Cuma mau pinjam uang buat nikah. Tahu-tahu para penagih utang itu masuk dan langsung memukul saya. Ibu, saya tidak ada di rumah. Kenapa kalian bisa seenaknya mengobrak-abrik barang-barang saya? Jangan pikir saya tidak tahu, pria yang memimpin itu bilang. Kamu yang berhutang budi padanya selama ini. Baru saja membuat kami terpojok. Benar. Kamu menyalahkan saya. Kalau saja kamu tidak berhutang sebanyak itu dulu, saya tidak akan terlibat dengannya dan tidak akan menjauhkan orang yang paling saya cintai. Kamu malah menyalahkan saya, padahal saya melakukan ini untuk keluarga. Tidak bisakah kamu sedikit berkorban? Baik, saya yang akan menyelesaikan masalah ini. Tapi, mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Kakak, kamu benar-benar ingin memutuskan hubungan keluarga. Wah, kalau sampai tersebar, bisa jadi bahan tertawaan orang. Benar, saya sudah membesarkanmu selama ini, kamu tidak tahu. Ibu, adik, beberapa hal hanya akan saya katakan sekali. Karena saya berani menghadapi orang yang paling jahat. Maka saya tidak akan takut pada apapun atau siapapun lagi. Pergi. Hei kamu, Pergi, keluarlah dari sini. pergi ya, asalkan kamu bisa mengusir si Raja Neraka itu. Maka kita akan selesai. Perci. Sungguh menyebalkan, benar-benar sudah besar kepala. Wan, kamu. Apa sebenarnya yang terjadi? Kita bersama sekarang, mulai dari hari ini, saya akan mencatat semua kebahagiaan kita. Hari ini adalah hari saya jatuh ke neraka. Hari ini adalah hari saya jatuh ke neraka. Kalau hari ini kamu berperilaku baik, utang kita akan lunas, saya bahkan akan memberimu uang. Saya mohon beri saya beberapa hari lagi, pasti akan saya bayar. Kenapa? Ragu ya? Si cowok tampanmu sedang melihat dari belakang lo. Katanya keluarganya sudah mengatur semuanya untuk dia pergi ke luar negeri. Anak orang kaya, masa depan cerah, sungguh membuat iri. Jangan. Apapun yang kamu mau, lakukan pada saya. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Baiklah, nanti lihat saja penampilanmu. Hari ini adalah hari saya jatuh ke neraka.
keluarga saya berhutang besar. Penagih utang bilang kalau saya tidak menuruti, dia akan menyakiti orang yang paling saya cintai. Aku tidak tega melihatnya terluka. Hang Zi, maafkan aku. Aku mencintaimu. Sepertinya asisten Su sangat menyukai ini. Asisten Su, dengan cara ini aku bisa memberikan yang terbaik. Untuk tunanganku. Direktur Li, sudah cukup? Tentu saja. Belum. Sudah cukup? Beli malam ini sudah cukup? Mari kita tenggelam bersama. Aku tidak tega melihatnya terluka. Hang Zi, maafkan aku. Aku mencintaimu. Wan, maaf, ini salahku. Semua ini salahku. Wan, berikan aku kesempatan. Biarkan aku menebus kesalahanku. Hang Zi, maafkan aku. Ini yang terbaik untuk kita berdua. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Wan. Aku ada yang ingin kukatakan padamu. Direktur Li, bicarakan di kantor saja. Tidak, harus sekarang. Direktur Li, tunggu sebentar. Karena saat ini, aku dan Wan punya hal penting. Wan, maukah kau menikah denganku? Aku tahu ini agak tiba-tiba, tapi sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah memutuskanmu untuk hidupku. Kau serius? Aku tidak pernah seserius ini. Jadi, maukah kau menikah denganku? Astaga, ini lamaran? Sebenarnya mereka cukup cocok. Aku mau. Wan. Kau bercanda. Benar kan? Maaf Direktur Li. Kurasa tunanganku memiliki hak untuk memilih. Wan, jangan terima dia. Aku salah, aku benar-benar salah. Gadis air mataku. Mulai dari sekarang, kamu tidak perlu menanjus lagi. Hang Zi, kamu tidak akan lagi terkena imbas dariku. Mulai sekarang, kita berpisah dengan damai. Jauh di ujung dunia. Cepat sekali, 3 hari lagi akan ada pesta pertunangan. Dengan kecepatan seperti ini, mungkin kita berempat bisa menikah di hari yang sama. Keluar. APA. Tolong kamu keluar, Nona Bai. Selama ini hubungan kita hanya untuk memenuhi keinginan orang tua kita. Hanya sandiwara saja, kamu pasti tahu kan? Kamu. Sekarang kamu mau memilih dia dan melawan aku sepenuhnya. Kamu salah, bukan hanya sekarang, tapi dulu, sekarang. Dan di masa depan, dia selalu yang pertama di hatiku. Sekarang tolong kamu keluar. Kamu. Aku ingin kamu yang turun tangan langsung. But dia mati tanpa tempat dikubur di pesta pertunangan 3 hari lagi. Sesuai dengan keinginanku. Siwan. Hutang lama dan baru. Mari kita selesaikan bersama. Direktur Li. Wan. Jangan menikah dengannya, aku mohon. Direktur Li, kamu bilang begitu pada tunangan orang lain. Menurutmu itu pantas?
Wan Wan. Aku tahu kamu sudah menderita banyak, aku benar-benar tahu aku salah. Aku hanya minta kamu kasih aku kesempatan, biar aku tebus dosaku dengan nyawa. Kalau Direktur Lee ada waktu, silahkan datang. Tunanganku masih menunggu, aku duluan ya. Kamu mau aku pergi? Maka aku akan pergi. Ini hutangku padamu. Hangzi, dulu kamu yang bertunangan dengan orang lain. Dan hari ini giliranku untuk bertunangan. Setelah hari ini, kita tidak akan punya hubungan lagi. Wan Wan, kamu mikir apa? Nggak mikir apa-apa. Ini teman-temanku, ini rekan kerjaku. Ini tunanganku yang tercinta, Suan. Nona Su, kamu tidak tahu, Lu muda kita ini memang terkenal tidak dekat dengan wanita. Iya, waktu kuliah, banyak cewek yang terluka karenanya. Bagaimana kalian bisa bersama? Kami. Kenapa langsung buka rahasia gue? Pertemuan kami adalah sebuah rahasia. Asisten Su sedang menunggu siapa? Jangan-jangan kamu pikir terluka begitu dalam. Dia masih akan datang? Datang atau tidak itu urusan kami, bukan urusanmu. Kamu. Siapa yang bisa membuatnya berteriak hari ini, akan dapat hadiah besar. Waktu kuliah, kamu menyuruh pacarmu menyerahkan diri ke pria lain. Sekarang kamu menyuruhnya menikah dengan pria lain. Kamu benar-benar dermawan. Benar juga, kalau aku juga akan melakukan hal yang sama. Dulu, kalian menyakitinya, hari ini tidak ada yang bisa lari. Lucu, kamu pikir bisa melawan gue? Kamu tahu waktu itu seberapa parah aku mempermainkannya? Kamu salah. Dia tidak pernah mengkhianati aku. Mulai sekarang, kalian tidak bisa lagi memfitnahnya. Pukul sampai mati. Cium 1. Jangan diam, serang bersama. Cium 1. Orang yang dicintai akan bahagia, sedangkan kamu akan masak neraka. Wan Wan, kamu harus bahagia. Bahagialah selamanya untukku. Wan Wan, kamu. Lu Xiao, kamu baik, tapi maaf. Jangan. Wan Wan, kamu datang. Hangzi. Cepat pergi dari sini. Kali ini, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu peduli dengan ini? Kamu seharusnya bisa memiliki masa depan cerah. Wan Wan, kamu tahu tidak, dunia tanpamu. Surga pun seperti neraka. Dunia denganmu. Neraka pun seperti surga. Kita tidak akan terpisah lagi, oke? Wan Wan, kamu akhirnya tidak bisa melupakannya. Kenapa tidak pergi bantu? Benar-benar sial.
Mati saja sendiri, aku tidak mau ikut main. Kalian akan menunggu sampai habis masa penjara. Lu Xiao. Maafkan kami. Aku tahu. Tak perlu berkata apa-apa lagi. Terima kasih. Semoga kamu juga bisa menemukan orang yang saling mencintai. Hangzi, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tunggu, ada satu hal yang harus dilakukan dulu. Ibu. Jika bukan Suan, aku tidak akan menikahi siapapun. Ibu, kamu dan adik harus tumbuh dewasa. Mulai sekarang, kita putus hubungan, tidak ada yang berhutang. Sekarang kita bisa ke rumah sakit, kan? Dengar kata istri.